Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Wow, you are so happy and fresh today. I'm glad to see this. It means you all are ready for English lesson, right? Well, before we begin class, let me introduce myself. My name is Putri Febrianti. You can call me Miss Putri. So, before we start our lesson today, it will be better if we are praying together. Praying start. Finish. Now, let me check the attendance first. Okay, class, are you ready for lesson today? Okay, great. Well, today we are going to discuss about cardinal and ordinal numbers. Any idea what the cardinal numbers and ordinal number is? Okay, I will explain it in bahasa. Listen carefully. Baik, yang pertama adalah cardinal numbers. Apa sih cardinal numbers? Cardinal numbers adalah suatu bilangan yang menunjukkan kuantitas. Nah, biasanya cardinal numbers ini digunakan untuk menyatakan hitungan dalam bentuk benda, waktu, umur, dan lain-lain. Bilangan cardinal numbers ini seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cardinal numbers ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan how many. Contohnya adalah how many balls do you have? Jawabannya I have 5 balls. Oke, selanjutnya ada ordinal numbers. Apa itu ordinal numbers? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, ordinal numbers itu adalah angka yang menyatakan posisi. Contohnya adalah, this is my first home. Ini adalah rumah pertama saya. Oke, kelas, jadi untuk lebih mudahnya membedakan antara cardinal dan ordinal number adalah cardinal digunakan untuk menyatakan jumlah, sedangkan ordinal untuk menyatakan posisi. Well, if you still confused about this material, you can ask me. Oke, I think you are understand well, dan sekarang Ibu minta kita berhitung cardinal number sesuai urutan siswa. Oke, very good. Sekarang, Ibu pengen tahu nih, seberapa jauh sih kalian mengetahui cardinal dan ordinal numbers? Nah, sekarang tugas kalian, silahkan tulis di catatan masing-masing angka cardinal dan ordinal number sesuai yang kalian tahu saja dulu ya. Oke, finish. Jika ada yang belum, tidak apa-apa, nanti bisa dilengkapi karena Ibu akan menampilkan video untuk penambah catatan bagi yang belum lengkap ya. Silahkan disimak videonya dengan baik. Nah, yang pertama ada cardinal numbers atau jumlah atau angka yang menentukan kuantitas, yakni adalah cardinal numbers. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, and 5. Oke, selanjutnya ada 11, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 16, and 17, 17. Nah, itu jika dia belasan. Kalau belasan itu biasanya ditandai dengan kata teen. Sering juga kita mendengar kata teenagers. Ingat ya, kalau teen itu artinya adalah belasan. Nah, lalu selanjutnya juga masih cardinal numbers 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25. Nah, jadi 20 sekian itu ditandai dengan kata 20 atau 20 sekian, misalkan 21, misalkan 21. Nah, berikutnya adalah contoh dari cardinal numbers. I have 2 brothers, yang artinya saya mempunyai 2 saudara laki-laki. Nah, yang mana yang cardinal numbersnya? Yang 2. Karena di sini dia menerangkan jumlah dari saudara laki-lakinya ada 2. Selanjutnya ada there are 11 players on a football team.
Ada 11 orang pemain dalam sebuah tim sepak bola. Yang menyatakan cardinal numbers yang mana? Yang 11. 11 adalah 11. 11 players, pemain. Selanjutnya, 16 students study English. 16 orang siswa belajar Inggris. Yang mana cardinal numbersnya? Yang 16. 16 menunjukkan angka cardinal numbers, yakni 16. 16 pelajar belajar bahasa Inggris. Next, my mother has 21 novels. Ibu saya mempunyai 21 novels. Yang mana yang cardinal numbersnya? Yang 21. 21 ini menyatakan 21. Oke, selanjutnya kita ke ordinal numbers atau urutan atau posisi kesekian. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 ST adalah first, 2 ND second, 3 RD third, 4 TH fourth, 5 TH fifth, 6 TH itu sixth, dan seterusnya. Jadi TH itu adalah urutan, ingat, bukan tahun ya. Nah, lalu untuk yang belasan cukup ditambah dengan TH. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Nah, untuk yang 20-an biasanya ada 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th, 25, 25th. Nah, lalu kemudian nanti akan ada 31 atau 3 ST, yaitu 31st. Nah, nanti selanjutnya ada 32 misalkan, berarti 32nd. Nah, selanjutnya ada 62, yaitu 62nd. Ingat, kalau 2 itu ND, kalau 3 RD, kalau yang first itu ST. Nah, seperti apa contoh dari ordinal numbers? Contohnya adalah I get the third rank on the competition. Saya mendapatkan peringkat ketiga dalam kompetisi itu. Yang mana yang menunjukkan ordinalnya? Yang menyatakan urutan atau ordinal numbersnya adalah third atau ketiga. Karena itu angka 3, maka dia diikuti dengan RD atau third. Oke, berikutnya I have 2 brothers. My second brother is Ahmad. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang kedua saya adalah Ahmad. Nah, yang mana yang ordinal numbersnya? Yang second. Second artinya kedua. Kakak keduanya yakni bernama Ahmad. Nah, contoh berikutnya ada we are invited to Helena's 17th birthday. Kami diundang ke ulang tahun Helena yang ke-17. Nah, yang mana yang ordinal numbersnya? Yang 17 atau ke-17 atau 17th. Ingat ya, TH di sini bukan tahun tapi urutan. Nah, kemudian ada this is my first experience in Bali. Ini adalah pengalaman pertama saya ke Bali. Yang mana yang menyatakan ordinal numbersnya? Yang first atau pertama. Oke, Ibu harap semua catatannya sudah lengkap ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang kita akan belajar cara pengucapan cardinal dan ordinal number secara baik dan benar. Repeat after me, oke?
Oke, jadi perbedaan spesifik antara cardinal dan ordinal numbers adalah cardinal numbers adalah angka biasa seperti yang tadi kita sudah pelajari, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jika ordinal numbers ada 3 spesifik yang membedakan, yaitu yang pertama first, ST, yang kedua second atau ND, yang ketiga third atau RD. Diingat lagi, jika first adalah ST, second adalah ND, third adalah RD. Oke? Mari kita mulai pengucapannya yang baik dan benar. Ke-1, first. Kedua, second. Ketiga, third. Keempat, fourth. Kelima, fifth. Keenam, sixth. Ketujuh, seventh. Kedelapan, eighth. Kesembilan, ninth. Kesepuluh, tenth. Kesebelas, 11th, ke-12 12th, ke-13 13th, ke-14 14th, ke-15 15th, ke-16 16th, ke-17 17th, ke-18 18th, ke-19 19th, dan yang terakhir ada 20th. Ingat, di setiap ujung pengucapannya ada kata th atau th, seperti 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20. Ingat ya, bunyinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang 20 ini, balik lagi ke angka dasar seperti angka 1, 2, dan 3-nya tetap dipakainya first, second, dan third. Oke, kita coba. Ke-21, 21st. Ke-22, 22nd. Ke-23, 23rd. Ke-24, 24th, ke-25, 25th. Nah, lalu ada yang ke-30 hampir sama dengan 20 ujungnya. Mari kita coba baca. Ke-30, 30th, 30th, bukan 30th ya. Ingat dibacanya 30th atau 30th. Lalu ada ke-40, 40th. Ke-50, 50th. Ke-60, 60th. Ke-70, 70th. Oke, selanjutnya ada 80, 90, 100, dan 1000. Ke-80, 80th. Ke-90, 90th. Ke-100, 100th. Ke-1000, 1000th. Bisa 1000 atau 1000th. Pilih saja pengucapannya yang mana yang menurut kalian lebih gampang diucapkan. Oke, cukup sampai di sini untuk belajar pengucapannya. Semoga kalian bisa mempraktekannya lagi di rumah agar pengucapan kalian lebih baik dan benar lagi. Okay class, I think you are understand well, and now I will explain the summary of this lesson today in bahasa. Listen it carefully. Jadi, cardinal numbers adalah angka yang menyatakan jumlah, sedangkan ordinal numbers adalah angka yang menyatakan posisi. Do you understand? Okay, good. Ibu harap dari materi hari ini kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah, yakni menghafal dan menuliskan angka cardinal dan ordinal numbers. Silahkan dikerjakan di rumah. Guys, do you enjoy this lesson today? Great, Alhamdulillah. I think enough for today. Hopefully you can learn more about this material, okay? Before we end this lesson, let's pray together. Praying start. Finish. Well, thank you for your nice attention, guys. Please keep healthy, wash your hand, and wearing mask.
See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.